baik saya akan menjelaskan tentang definisi dan juga makna produksi dalam Islam. Jadi produksi adalah proses menciptakan, menambah nilai guna, atau pemanfaatan barang atau jasa dengan input halal dan juga thayyib untuk kesejahteraan umat. Manusia sebagai Homo islamisus berkewajiban memproduksi untuk memakmurkan bumi, memenuhi kebutuhan dan juga menjaga kemandirian umat. Pedomannya yaitu berdasarkan nilai moral dan juga syariat Islam, menghindari produk haram, riba, dan juga perilaku curang seperti ihtikar atau penimbunan. Makna proses penciptaan. Jawaban atas what, who, and for whom. Produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai fardu kifayah. Prioritasnya yaitu memenuhi kebutuhan daruriyat atau pokok, hajiyat atau kenyamanan, dan juga tahsiniyat atau penyempurnaan. Untuk apa? Untuk menjaga iman, ketaatan, dan juga kemakmuran. Halal dan thayyib dalam produksi. Produk harus halal, bebas zat, haram, riba, atau gharar. Dan thayyib, baik untuk kesehatan, lingkungan, dan juga masyarakat. Prinsipnya yaitu menghindari kezaliman seperti monopoli, eksploitasi, dan juga kerusakan lingkungan. Sejalan dengan Quran surah 168 dan juga hadis tentang halal dan haram. Etika bisnis syariah yaitu jujur, adil, dan menghindari mudarat atau kerugian bagi manusia dan juga alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor produksi, yaitu yang pertama manusia, sumber daya insani atau tenaga kerja sebagai mitra amal soleh harus memiliki sifat seperti siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Yang kedua, upah layak atau hak kifayah, menghindari eksploitasi produksi sebagai ladang penghormatan dan iman. Yang ketiga, tanah sumber daya alam untuk dimanfaatkan maksimal tanpa eksploitasi, sewa ekonomis untuk pembangunan sosial dan infrastruktur. Yang keempat, modal amanah dari Allah, haram riba, penimbunan, wajib zakat digunakan untuk produksi halal. Yang kelima, manajemen atau organisasi, pengelolaan berbasis bagi hasil, kejujuran, dan integritas moral, menghindari produk haram dan kezaliman. Lanjutan dari proses produksi. Yang pertama, labor intensif atau padat karya, fokus pada tenaga kerja tinggi, cocok untuk industri seperti pertanian, menghindari eksploitasi dan merusak lingkungan. Yang kedua, potensi lokal, pengembangan melalui peningkatan kualitas, inovasi produk turunan, promosi, dan teknologi, sejalan dengan green economy dan sustainable development. Yang ketiga, prinsip menghindari proses yang mencemari lingkungan atau menghasilkan produk yang berbahaya seperti alkohol dan narkotika. Dan yang terakhir, produksi barang kebutuhan pokok dan barang mewah, hierarki kebutuhan atau necessity, kenyamanan atau convenience, penyempurnaan atau refinement. Produsen muslim prioritas produksi barang pokok atau daruriyat untuk maslahat lebih besar, output barang mewah lebih rendah. Selanjutnya adalah fungsi produksi. Rumus umum dalam fungsi produksi adalah Q sama dengan F kurung X atau Q sama dengan F kurung XA, XB, dan seterusnya, dengan fokus pada efisiensi input seperti modal dan tenaga kerja untuk output yang maksimal. Nah, dalam konsep Islam berdasarkan pada gambar 5.1 nampak bahwa kurva Q1, Q2, dan Q3 menunjukkan semakin jauh kurva dari titik origin atau titik nol, maka semakin banyak kuantitas output yang dihasilkan. Titik A, B, dan C pada kurva Q1 menunjukkan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda pada tingkat output yang sama. Konsep produksi dalam Islam lebih mengarah pada produksi yang berorientasi distribusi, labor insentif untuk menghindari monopoli. Terdapat 3 istilah dalam fungsi produksi. Yang pertama adalah produk total atau TP. Produk total menggunakan jumlah keseluruhan atau total produksi yang dihasilkan pada waktu yang tertentu. Yang kedua adalah marginal atau MP. Produk marginal merupakan tambahan produksi yang diakibatkan tambahan 1 unit tenaga kerja. Yang ketiga adalah rata-rata atau AP. Produk rata-rata merupakan produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap penggunaan input. Contoh rumusnya adalah Q sama dengan 14X ditambah 10X kuadrat dikurangi X pangkat 3. AP sama dengan X per Q.
antara jumlah tenaga kerja dengan total hasil produksi. Awalnya, ketika tenaga kerja ditambah, produksi meningkat dengan cepat karena pekerjaan bisa dibagi dan dilakukan lebih efisien. Ini disebut dengan increasing return. Namun, setelah melewati titik tertentu, produksi masih naik tapi tidak secepat sebelumnya. Hal ini terjadi karena alat dan ruang kerja mulai terbatas sehingga tambahan tenaga kerja lagi tidak seefektif sebelumnya. Ini disebut dengan crashing return. Kalau tenaga kerja terus ditambah, produksi justru menurun. Ini karena terlalu banyak orang membuat pekerjaan jadi berdesakan dan tidak efisien. Ini disebut dengan negative return. Jadi, menambah tenaga kerja memang bisa meningkatkan hasil produksi, tapi hanya sampai batas tertentu. Setelah itu justru bisa membuat produksi menurun karena efisien kerja berkurang. Nah, yang kedua yaitu kurva marginal product dan average product. Marginal product artinya yaitu tambahan hasil yang diperoleh kalau kita menambahkan satu pekerja lagi. Nah, sedangkan average product adalah rata-rata hasil per pekerja. Nah, pada awalnya ketika jumlah pekerja masih sedikit, MP dan AP kerja sama-sama naik karena kerja masih efisien dan saling membantu. Tapi setelah melewati titik tertentu, MP mencapai puncak lebih dulu, lalu mulai turun karena tenaga kerja sudah terlalu banyak. Nah, saat MP masih dengan AP, itu artinya AP berada di titik tertinggi, dan ketika MP turun ke 0, total produk mencapai maksimum. Kalau pekerja ditambah terus, MP jadi negatif dan produksi malah menurun. Dari tabel ini bisa kita lihat hubungan antara jumlah tenaga kerja, total produksi, dan rata-rata produksi dan produksi marginal. Nah, awalnya waktu jumlah tenaga kerja ditambah, hasil produksi juga naik terus. Tapi setelah beberapa kali, kenaikannya mulai melambat. Nah, di tenaga kerja ke-8, marginal produknya udah 0 dan total produknya paling tinggi yaitu 1400. Itu artinya titik optimal karena di situ produksi udah maksimal. Nah, kalau ditambah lagi tenaga kerja ke-9, malah produksinya turun jadi 1350. Berarti udah nggak efisien. Dalam ekonomi Islam, kita juga harus mikir soal etika, bukan cuma untungnya saja. Jadi jangan sampai tenaga kerja ditambah terus padahal nggak dibutuhkan, dan tetap harus adil sesama pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasdi. Saya akan menjelaskan tentang modifikasi fungsi produksi dalam Islam. Yang dimana I sama dengan F terdiri dari amanah, input bersama, berbagi, maslahah, serta memaksimalisasikan potensi. Yang dimana terdapat komponen tambahan seperti ikhlas dan berbagi melalui zakat dan infak, serta maksimalisasikan potensi tanpa merusak alam. Yang kedua itu terdapat output optimal dengan etika melalui kualitas, kuantitas, dan keberkahan. Yang selanjutnya produksi berdasarkan tipologi produsen. Yang pertama itu terdapat maslahah oriented economic man, terdiri dari produksi optimal, seimbang antara dunia dan akhirat, keikhlasan tinggi, serta amanah penuh seperti gambar di atas. Yang nomor dua itu konvensional economic man, melalui produksi tinggi untuk keuntungan duniawi saja. Terdapat resiko monopoli dan kecurangan seperti kurva di atas. Yang ketiga itu terdapat aesthetic economic man, terdiri dari produksi landai, fokus akhiratnya saja, kurang optimalisasi duniawi seperti kurva di atas. Yang terakhir itu ada apathetic economic man, yang dimana produksi nol atau subsisten, malas tanpa gairah iman atau duniawi seperti kurva di atas.
Materi yang keenam yaitu perbedaan produksi berdasarkan 4 tipologi manusia. Yang pertama yaitu maslahat oriented economics man. Produksi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang berorientasi pada dunia dan akhirat. Input digunakan sesuai kebutuhan dengan tidak mengeksploitasi atau merusak. Output dihasilkan lebih banyak dan berkah. Kurva memiliki kemiringan yang cenderung curam. Yang kedua yaitu konvensional economics man. Produksi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang berorientasi pada dunia saja. Input digunakan dengan berlebihan dan eksploitasi. Output dihasilkan lebih banyak namun keberkahan berkurang. Kurva memiliki kemiringan yang cenderung curam. Yang ketiga yaitu aesthetic economics man. Produksi dilakukan dengan orientasi pada akhirat saja. Input digunakan untuk produksi dengan tidak mengeksploitasi atau merusak. Output dihasilkan lebih sedikit karena tidak berusaha memaksimalkan produksi. Kurva memiliki kemiringan yang cenderung landai. Yang terakhir yaitu apathetic economics man. Tidak memiliki orientasi baik di dunia maupun di akhirat.